Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa teman-teman honorer. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga Bapak Ibu selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baik, izin saya ingin membagikan satu informasi lagi. Ini terkait dengan P3K paruh waktu ya Bapak Ibu. Ada paling tidak ada 5 keuntungan bagi honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, apa saja kelima keuntungan itu? Nah, nanti kita simak sama-sama ya Bapak Ibu. Rujukan kita pertama ke Perpres nomor 11 ya tahun 2024 itu terkait dengan P3K penuh waktu. Kemudian Menpan RB nomor 16 ya tahun 2025 itu terkait dengan P3K paruh waktu. Untuk itu jangan di skip dulu ya, dilihat atau disimak sampai selesai. Baik, kita lanjutkan ya. Tenaga honorer dapat 5 keuntungan. Nah, pemerintah tengah fokus menata tenaga honorer menjadi bagian dari ASN. Kita tahu bahwa sejak 28 September ya, atau November. Pokoknya sejak 2024 kemarin, di akhir 2024 itu pemerintah memutuskan untuk tidak ada lagi tenaga honorer kan begitu. Sehingga namanya menjadi P3K paruh waktu. Jelas berbeda ya. P3K paruh waktu dengan honorer. Karena memang statusnya lain. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB memberikan skema baru, yaitu P3K paruh waktu, ditujukan untuk tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1 dan 2, serta CPNS. Jadi, P3K paruh waktu itu ini dikhususkan atau ditujukan kepada teman-teman honorer yang kemarin ikut seleksi tetapi tidak lulus, baik di tahap 1 dan 2, termasuk juga teman-teman yang tidak lulus pada saat seleksi CPNS. Nah, jadi itu nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, tenaga honorer yang diangkat sebagai P3K paruh waktu itu nantinya akan mendapat gaji dan fasilitas lainnya. Kalau tidak salah di Permen Pan RB 16 itu bukan gaji tapi upah ya Bapak Ibu. Gitu ya kalau di Permen Pan RB 16 tahun 2025. Nah, kemudian akan mendapatkan NIK, nomor induk ya, serta seperti pegawai pemerintah lainnya. Tetapi yang membedakan Bapak Ibu antara P3K penuh waktu dengan P3K paruh waktu ini dari sisi gaji. Nah, kalau untuk P3K penuh waktu itu gajinya berdasarkan Perpres nomor 11 tahun 2024. Jadi tetap gitu ya, pasti gitu ya. Tetapi kalau untuk P3K paruh waktu ini mengacu kepada Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Di dalam diktum ke-19 disebutkan gaji yang diterima P3K paruh waktu paling sedikit sama dengan gaji selama menjadi honorer atau sesuai dengan UMK yang berlaku di wilayah masing-masing. Jadi kembali kepada keuangan daerah, kepada Pemda untuk P3K paruh waktu. Nah, kalau misalnya kembali kepada atau sama dengan gaji selama menjadi honorer, berarti tetap tidak perubahan, kecuali kalau pemerintah daerahnya memang sistem penggajian P3K paruh waktunya itu berdasarkan UMK. Memang nggak besar ya kalau berdasarkan UMK. Ya mudah-mudahan saja masing-masing pemerintah daerah serempak ya itu menggunakan skema UMK ya yang digunakan, bukan gaji selama menjadi honor. Sebab saya yakin kecil ya kalau berdasarkan selama menjadi honorer. Tapi kalau UMK memang besar. Tetapi kalau UMK itu nanti beda-beda ya setiap wilayah tergantung kemampuan keuangan daerah. Nah, apa saja keuntungannya Bapak Ibu? Yang pertama adalah kerja di lingkungan pemerintah. Jadi statusnya jelas.
P3K paruh waktu statusnya jelas, ya. Karena apa? Karena sebagai pegawai pemerintah yang bekerja mengikuti birokrasi pemerintah. Beda dengan honor, gitu ya. Nah, dengan begitu tenaga honorer mendapat pengalaman dan memahami sistem kerja pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, jam kerjanya fleksibel, gitu ya. Jadi P3K penuh waktu memiliki waktu kerja yang tetap, sementara untuk P3K paruh waktu itu memiliki jadwal kerja yang lebih fleksibel. Nah, kemudian tenaga P3K paruh waktu bisa menjalani kegiatan ekonomi lain di luar jam kerjanya, gitu ya. Jadi nanti jam kerjanya disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing satuan kerja ya, di instansi tempat bekerja. Kemudian yang ketiga, mendapat jaminan sosial dan kesehatan. Nah, P3K pada waktu juga akan mendapatkan jaminan sosial dan jaminan kesehatan dari pemerintah. Dengan begitu, perihal jaminan sosial dan kesehatan yang sebelumnya tidak didapat selama waktu menjadi honor gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti setelah diangkat menjadi P3K paruh waktu akan menerima keduanya. Baik itu jaminan sosial maupun jaminan kesehatan. Yang keempat apa? Adanya peluang menjadi penuh waktu. Jadi step by step, bertahap. Ya, Bapak Ibu sekarang menjadi P3K paruh waktu dulu. Nanti di mana ada kesempatan dan formasi, ada peluang, maka bisa nanti beralih status menjadi P3K penuh waktu. Itu ya. Nah, kemudian yang kelima apa? Tekanan kerja tidak terlalu besar. Nah, mengapa tekanan kerja tidak terlalu besar? Nah, P3K paruh waktu tidak dibebankan pekerjaan yang lebih tinggi dan besar, sehingga meminimalisir tekanan kerja. Sementara kalau untuk P3K penuh waktu, ini target dan beban kerja yang cukup tinggi, meski gajinya terbilang kecil. Namun, beberapa hal dari P3K paruh waktu tidak dimiliki oleh P3K penuh waktu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada 5 paling tidak yang akan didapat ya. Keuntungan yang akan didapat ketika Bapak Ibu teman-teman honorer ini diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian informasi yang dapat saya bagikan. Semoga ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Terima kasih ya, sampai jumpa nanti di tayangan berikutnya ya, di konten berikutnya. Saya akan terus ya membahas terkait honorer, terkait P3K. Yang penting informasi-informasi yang nanti saya bagikan tentunya ya bisa dimanfaatkan, bisa menjadi bahan pengetahuan juga. Itu saja, terima kasih, mohon maaf ya kalau agak panjang paparannya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.